Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang geometri transformasi. Di sini khususnya kita akan membahas materi tentang isometri. Oke, jadi pada materi isometri ini kita akan membahas 4 sub, yaitu sub yang pertama tentang pengertian isometri, yang kedua tentang contoh isometri, yang ketiga tentang jenis isometri, dan yang keempat tentang sifat isometri. Nah, di sini sub materi yang pertama yang kita bahas adalah pengertian isometri. Jadi, isometri merupakan satu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Artinya dia tidak mengubah jarak. Pembahasan mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Jadi kesimpulannya, isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran. Di sini adalah perputaran bukan pergeserannya teman-teman, pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Definisi isometri itu sendiri adalah sebuah transformasi P dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan titik B memiliki ruas garis yaitu AB sama dengan A aksen B aksen. Artinya panjang AB ini sama dengan panjang bayangannya. Dengan A aksen atau bayangan A sama dengan transformasi A dan B aksen atau bayangan B sama dengan transformasi B. Nah, yang berikut tentang contoh soal. Soal yang pertama, transformasi P untuk sembarang titik P, X, Y didefinisikan oleh transformasi P sama dengan P aksen sama dengan X, negatif Y. Apakah transformasi P isometri? Nah, di sini kita akan membuktikan apakah transformasi P ini isometri atau tidak. Nah, penyelesaiannya kita ambil sembarang dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A, A1, A2 dan B sama dengan B1, B2, di mana A, B ekuivalen V. Transformasinya akan seperti ini. Transformasi A sama dengan transformasi A1, A2 sama dengan A1, negatif A2 akan menghasilkan A aksen. A1, negatif A2 ini itu definisi yang ini, definisi X, XY. Terus untuk transformasi B-nya sama dengan transformasi B1, B2 sama dengan B1, negatif B2 akan menghasilkan B aksen. B1 dan B2 ini adalah definisi dari X, negatif Y. Nah, seperti yang kita ketahui, syarat isometri adalah panjang AB sama dengan panjang bayangannya, yaitu AB sama dengan A aksen B aksen. Di sini kita akan mencari apakah A aksen B aksen ini sama dengan AB atau tidak. Nah, di sini yang kita ambil adalah A aksen B aksen sama dengan, kita masukkan transformasi yang di atas ini sehingga kita akan memperoleh akar A1 kurang B1 dikuadratkan ditambah negatif A kurang negatif B1 dikuadratkan. Sehingga kita memperoleh A1 kurang B1 kuadrat ditambah negatif A2 ditambah B1, B2. Di sini kita faktorkan. Nah, kenapa di sini operasinya menjadi tanda tambah? Karena di sini adalah negatifnya berdekatan, jadi kita ubah menjadi tanda plus, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini.
Nah, sama dengan A1 kurang B1 dikuadratkan tambah A2 kurang B1 dikuadratkan. Kenapa dia menjadi A2 kurang B1 dikuadratkan? Karena sesuatu yang dikuadratkan itu akan menghasilkan sesuatu yang sama. Artinya, hasil yang ini akan sama saja dengan hasil yang ini. Sehingga kita akan memperoleh hasilnya yaitu A dan B. Contohnya seperti A1 kurang B1 dikuadratkan tambah A2 kurang B1 dikuadratkan. Ini kenapa dia menghasilkan sesuatu yang sama? Ilustrasinya seperti ini. 1 dikurang 2 dikuadratkan itu sama dengan 1, sama halnya dengan 2 dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh hasilnya itu AB. Maka transformasi P adalah isometri. Nah, kita masuk pada contoh yang kedua. Kita masuk pada contoh yang kedua adalah T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi P sama dengan X kurang 5 dan Y tambah 3 untuk semua titik P, X, ekuivalen U. Selidiki apakah T suatu isometri? Oke, penyelesaiannya di sini kita gambar sebuah tabel, yaitu benda ini sama halnya dengan titik asal. Jadi titik asal dari A sini yaitu 1,0 dan B-nya sama dengan 0,1. Titik yang ini kita akan menghasilkan bayangannya yaitu ini. Jadi kita akan menghasilkan titik dari A ini, kita akan menghasilkan A aksennya menjadi negatif 4,3 dan titik B ini akan menghasilkan bayangannya yaitu negatif 5,4. Nah, syarat isometrinya yaitu akar XB kurang XA dikuadratkan ditambah YB kurang YA dikuadratkan sama dengan XB aksen dikurang XA aksen dikuadratkan ditambah YB aksen dikurang YA aksen dikuadratkan. Ini adalah syarat suatu isometri. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Dari yang ini kita masukkan ke sini. Jadi, XB-nya sama dengan 0, yaitu 0 yang ini, kurang 1 yaitu titik X yang ini, XA yang ini. Dikuadratkan ditambah 1 dikurang 0. YB adalah nilai yang ini, dengan 0 adalah nilai ini, kita kuadratkan. Dan kita masukkan bayangannya, yaitu negatif A ditambah 4 dikuadratkan ditambah 4 dikurang 3 dikuadratkan. Hasilnya menjadi seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1, sehingga akan memperoleh hasil akar 2 sama dengan akar 2. Hasilnya sama ya teman-teman, maka transformasi P adalah isometri. Nah, yang ketiga yaitu jenis isometri. Ada teorema yaitu setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Artinya setiap isometri itu ada dua, yaitu isometri langsung atau sebuah isometri yang berlawanan. Dari definisi di atas, maka terdapat dua jenis isometri, yaitu yang pertama memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain, dan yang kedua memindahkan satu bangun dengan memutar bangun tersebut. Suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Sebaliknya, suatu pemetaan disebut berlawanan jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ilustrasi ini. Yang ini
gambar segitiga yang pertama ini adalah titik asal. Ketika dia bergeser ke kanan, dia akan menghasilkan segitiga juga, tetapi ini bayangan yang pertama, sehingga kita notasikan menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Ketika dia berputar dan bergeser, ketika dia berputar lagi dan bergeser lagi, dia akan menghasilkan C A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Oke, yang keempat tentang sifat isometri. Suatu isometri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Dia akan memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besar sudutnya antara dua garis. Dan yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis. Nah, teman-teman, itu adalah video penjelasan singkat tentang isometri. Sekian dan terima kasih.